Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan keadaan dari para kru Luffy yang saat ini sedang menyeberangi jembatan besar. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, Luffy dan kawan-kawan berjalan di jembatan yang menghubungkan antara kastil tempat Rod tinggal dengan bagian tengah pohon Yggdrasil. Namun, Luffy memutuskan untuk turun ke hutan demi mengecek sumber auman yang dia dengar dan rasakan. Itulah mengapa Luffy bisa menemukan Loki yang sedang terikat di pohon Yggdrasil, karena auman tersebut berasal dari Loki. Sementara Luffy menemui Loki, para kru tetap melanjutkan perjalanan di jembatan. Sambil menyeberangi jembatan tersebut, mereka pun berbicara tentang banyak hal. Mulai dari Usopp yang bilang bahwa dia akan bertambah kuat di Pulau Elbaf. Negeri para raksasa itu memang tempat yang sangat dinantikan oleh Usopp. Dia mengidolakan para raksasa Elbaf dan dari dulu selalu ingin pergi ke tempat para raksasa itu berasal. Kini setelah Usopp tahu dia sudah berada di sana, tentu dia merasa harus bertambah kuat agar petualangannya di Pulau Elbaf tidak memalukan. Setelah itu, Nami bilang apabila di Elbaf terjadi sesuatu, dia tidak akan segan-segan untuk mendatangkan bencana memakai Zeus, sebab Elbaf sangat besar, mulai dari bangunan, tumbuhan, hewan hingga para penduduknya. Jadi Nami tak perlu khawatir untuk mendatangkan bencana pada situasi-situasi tertentu, karena bencana-bencana dengan skala seperti itu tidak akan menghancurkan Pulau Elbaf. Sanji kemudian memuji Nami atas serangan yang Nami lakukan kepada Dewa Matahari palsu yang beberapa waktu yang lalu menculik mereka. Serangan dari Nami itu memang sangat kuat, sehingga membuat Rod tumbang hanya dengan satu kali serang. Menurut Sanji, jika Nami terus mengasah kemampuannya, maka suatu saat nanti dia akan menjadi sekuat Big Mom. Apa yang dibicarakan oleh Sanji ini mungkin bisa dianggap agak berlebihan, tapi intinya adalah Nami memang sangat potensial untuk berkembang menjadi semakin kuat. Perpaduan kelima Tak dan Zeus merupakan kombinasi yang sangat sempurna, sehingga bisa membuat Nami melancarkan serangan besar setara dengan bencana alam. Di sana, Zoro juga berbicara. Sang pendekar pedang itu berharap dia bisa menemukan lawan yang kuat di Pulau Elbaf itu. Zoro penasaran apakah ada seorang pengguna pedang hebat dari kalangan raksasa yang bisa menjadi lawannya nanti. Chopper pun menanggapi Zoro dengan berkata bahwa untuk sementara ini, jangan dulu memikirkan soal pertarungan, sebab yang paling penting untuk dilakukan adalah memahami situasi terlebih dahulu, karena Elbaf sangat asing bagi mereka untuk saat ini. Walau petualangan di Elbaf sudah dibuka dengan banyak hal buruk yang terjadi akibat ulah Rod, tapi Chopper berharap mereka akan menemukan lebih banyak teman di Pulau Elbaf itu. Maka Chopper mengingatkan Zoro untuk lebih berhati-hati dalam bertindak nanti. Sanji pun setuju dengan Chopper dan hal itu malah membuat Zoro kesal. Setelah perjalanan yang cukup panjang melalui jembatan besar itu, mereka akhirnya tiba di ujung jembatan dan memasuki bagian tengah pohon Yggdrasil. Di sana semuanya terpukau dengan pemandangan yang sangat menakjubkan. Di bagian tengah pohon Yggdrasil terdapat banyak bangunan dengan ukuran yang masif dan banyak sekali raksasa di sana. Setelah terpukau dengan itu, mereka sadar bahwa status keberadaan mereka saat ini di Elbaf masihlah terbilang ilegal, karena mereka telah menguping pembicaraan Gear dan Goldberg dalam chapter yang lalu, yang mana mereka bilang soal masuk ke Pulau Elbaf tanpa izin adalah tindakan ilegal. Dengan begitu, mereka harus berhati-hati agar tidak mengundang perhatian dari para raksasa. Di sana, Nami juga bertanya-tanya mengapa Luffy masih belum menyusul. Dia pun mulai menduga jangan-jangan terjadi suatu masalah. Zoro segera bilang bahwa dia akan pergi mengecek keadaan dari Luffy. Namun dengan cepat, Sanji melarang hal itu. Sanji tahu jika Zoro memasuki hutan, maka 100% dia akan tersesat dan membuat semua orang menjadi repot. Jadi, Sanji saja yang akan pergi mencari Luffy, sebab Sanji bisa bergerak dengan sangat cepat dan terlebih penting lagi, dia tidak akan tersesat. Awalnya, Zoro keberatan karena Sanji yang hendak pergi mencari Luffy, tapi Nami dan Chopper memaksa Zoro untuk tetap tinggal bersama mereka, sekaligus untuk melindungi mereka apabila terjadi sesuatu di sana. Beralih ke tempat lain, Vega Panggabungan diperlihatkan. Seperti yang kita tahu dari beberapa chapter yang lalu, Vega Panggabungan terdiri dari Shaka, Edison, Atlas, dan Pythagoras. Mereka semua telah menjadi satu tubuh dengan 4 kesadaran. Sebelumnya, mereka telah menghubungi Hareda, seorang ilmuwan yang tinggal di Witeria. Berhubung sudah 2 hari berlalu sejak saat itu, maka sekarang ini Vega Panggabungan telah tiba di Witeria. Di sana, mereka menceritakan semua yang terjadi di Pulau Egghead kepada Hareda. Mereka juga bilang bahwa Hareda
Haredas harus bersiap-siap untuk melibatkan diri dalam menyelamatkan masa depan dunia. Haredas bingung dengan hal itu, tapi Vega Panggabungan menjelaskan bahwa menciptakan pulau langit artifisial seperti Wideria bisa menjadi solusi untuk dunia yang hendak tenggelam. Itulah mengapa para ilmuwan seperti Haredas bisa sangat berguna bagi masa depan dunia. Vega Panggabungan juga berkata bahwa untuk sekarang ini mereka tidak bisa berlama-lama di pulau langit itu, sebab masih ada berbagai hal lain yang harus dilakukan. Berpindah ke tempat lain, diperlihatkan Mary Joyce. Di dalam ruangan otoritas, Gorosei mendapat laporan bahwa sudah ada beberapa negeri yang meminta untuk diberi izin membangun di atas Red Line, berdampingan dengan wilayah Mary Joyce. Red Line sangat luas dan hanya Mary Joyce saja satu-satunya bangunan yang ada di sana, sehingga masuk akal untuk meminta izin membangun kota lain juga di atas Red Line. Hal itu dirasa perlu untuk dilakukan sebagai persiapan bila nanti dunia benar-benar tenggelam. Para raksasa dari berbagai tempat percaya bahwa kenaikan air laut tidak akan mencapai puncak Red Line, namun tentu Gorosei tidak bisa menerima hal tersebut. Tak boleh ada orang lain yang tinggal di atas Red Line selain dari kalangan pemerintah dunia. Garling bahkan dengan tegas berkata bahwa mustahil untuk menerima serangga tinggal di ketinggian yang sama dengan para raksasa. Gorosei Mars pun setuju dengan Garling, tapi dia bilang pasti akan ada dampak dari penolakan itu. Gorosei Nusjuro menanggapi dengan berkata, dampak yang akan terjadi adalah potensi pemberontakan. Beberapa negeri mungkin akan sangat marah terhadap pemerintah dunia karena mereka panik atas siaran Vegapunk soal dunia yang akan tenggelam. Maka dari itu, mereka akan memberontak dan memaksa tinggal di atas Red Line juga. Gorosei Warkuri pun bilang, maka sejak saat ini, langkah pencegahan harus segera diambil. Tak masalah bila harus mengambil langkah yang sangat ekstrim. Garling sepakat soal mengambil langkah yang ekstrim. Menurutnya, mereka harus membangun ketakutan agar negeri-negeri itu tidak memberontak. Cara paling efektif adalah dengan memberi contoh apa yang akan terjadi jika suatu negeri melakukan pemberontakan. Mereka harus menghancurkan negeri itu. Memang pemerintah dunia belum lama ini sudah menghancurkan kerajaan Lulusia sebagai salah satu negeri yang rakyatnya melakukan pemberontakan. Tapi publik tidak tahu jika pemerintah dunia lah pelaku di balik kehancuran kerajaan Lulusia itu. Maka yang harus mereka lakukan sekarang adalah menghancurkan negeri lain dengan cara yang berbeda. Mereka harus mengirim pasukan besar agar secara terang-terangan publik bisa melihat bahwa pemerintah dunia yang melakukan hal tersebut sebagai hukuman atas pemberontakan. Dengan begitu, baik raja maupun rakyat dari negeri lain akan takut untuk memberontak, walau pemerintah dunia telah menolak permintaan izin mereka untuk membangun di atas Red Line. Setelah membahas soal itu, mereka pun kemudian membahas hal lain yang juga tidak kalah pentingnya dengan kejadian tersebut. Itu adalah mengenai ulah dari para pasukan revolusi. Menurut Garling, untuk menghentikan pasukan revolusi, maka harus dimulai dengan kepalanya terlebih dahulu. Mereka harus mengincar Dragon dan Sabu. Jika dua orang itu dikalahkan, maka pasukan revolusi akan kehilangan arah dan mudah untuk ditumbangkan. Mereka berdua memang tokoh kunci dalam organisasi tersebut. Dragon adalah pemimpin yang mengatur strategi-strategi paling penting, sedangkan Sabu adalah anggota paling populer yang dikenal dunia sebagai Kaisar Api. Maka dengan menghabisi keduanya bisa melumpuhkan organisasi itu secara keseluruhan. Setelah memperlihatkan Gorosei membicarakan soal itu, cerita berpindah ke dalam ruangan lain di Mary Joyce. Di ruangan tersebut ada seorang kesatria suci misterius yang memegang poster buronan dari Sabu dan Drago. Saat ini Sabu telah memiliki bounty yang baru. Diperlihatkan bahwa bounty baru Sabu bernilai 3 miliar berry atau setara dengan Luffy. Ini menegaskan bahwa gelar Kaisar Api yang dimiliki oleh Sabu reputasinya setara dengan gelar Kaisar Lautan atau gelar para Yonko. Kepopuleran Sabu menimbulkan kehebohan di berbagai tempat, terutama di negeri-negeri yang penuh dengan konflik. Para warga di negeri-negeri itu mulai memberontak kepada para raja di negeri mereka yang semena-mena. Mereka mencontoh pasukan revolusi yang memberontak terhadap pemerintah dunia. Setelah ini, anggota pasukan revolusi akan semakin banyak karena para pemberontak dari berbagai negeri mulai memutuskan untuk bergabung dengan pasukan revolusi. Sedangkan untuk Dragon, bounty-nya masih belum diperlihatkan karena poster Dragon ada di belakang poster milik Sabu. Namun, sang kesatria suci yang sudah melihat bounty Dragon berkata bahwa baru kali ini dia melihat bounty setinggi itu. Ini menegaskan bahwa bounty Dragon adalah yang paling tinggi di antara semuanya. Memang dulu Angkatan Laut sempat bilang bahwa bounty Roger adalah yang paling tinggi di antara para bajak laut. Namun perlu diingat lagi bahwa itu hanya di antara
antara para bajak laut saja, sedangkan Dragon bukanlah seorang bajak laut, melainkan seorang revolusioner. Jadi terungkap bahwa Bounty sang revolusioner itu di atas Bounty sang raja bajak laut. Sementara si kesatria suci memegang Bounty Sabo dan Dragon, terlihat di meja ada poster-poster dari para komandan revolusi juga. Sepertinya mereka mendapatkan kenaikan bounty, walau berapa nilainya belum diketahui. Tentu seorang komandan revolusi pasti memiliki bounty di angka miliaran juga. Terakhir, sang kesatria suci itu berdiri dari tempat duduk dan berkata bahwa dia akan mengalahkan mereka semua. Wajah dari kesatria suci ini masih belum ditampilkan, tapi postur tubuhnya mirip dengan Shanks atau mirip dengan Garling saat masih muda. Maka ada kemungkinan dia adalah anak lain dari Garling alias saudara dari Shanks. Garling memang tidak hanya memiliki satu anak, karena tentu dia ingin memiliki penerus sebagai seorang kesatria suci, mengingat saat ini anaknya yang lain yaitu Shanks telah menjadi seorang bajak laut. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1131. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.